Halo, apa kabar semua? Nah, semoga selalu sehat ya. Kita sekarang berada pada masa pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 ini adalah coronavirus yang menyerang saluran pernapasan. Gejalanya itu demam di atas 38 derajat, kemudian batuk, pilek, ada letih, lesu, sakit tenggorokan, kemudian gangguan pernapasan berupa sesak, dan penularannya itu bisa melalui droplet. Nah, dari orang yang terinfeksi itu bisa menularkan melalui percikan seperti saat dia bersin, batuk. Nah, tidak tampak sih memang, tapi ada percikan air liur itu bisa mengenai kita sehingga kita bisa tertular. Kemudian dengan bersentuhan langsung, nah seperti berjabat tangan misalnya, nah kita bisa juga tertular. Penularannya melalui benda-benda yang tersentuh oleh orang yang terinfeksi. Lalu kita setelah bersentuhan, lupa cuci tangan, kita pegang mulut, mata atau hidung. Nah, kita berisiko tertular juga. Tindakan pencegahannya itu kita, kalau tadi karena ada percikan, kita pakai masker. Nah, apalagi saat kita sakit supaya tidak menularkan, atau kita sehat, pakai masker supaya tidak tertular. Kemudian cuci tangan sesering mungkin. Cuci tangan itu pakai air mengalir. Dari air mengalir, dan juga harus pakai sabun. Tidak bersentuhan, menjaga jarak kita, social distancing, apalagi physical distancing, jarak fisik kita, kontak fisik minimal 1-2 meter lah kita menjaga jarak. Kemudian hindari menyentuh mulut, mata, dan hidung sebelum mencuci tangan. Cuci tangan seperti tadi di bawah air mengalir dengan sabun. Menerapkan etika batuk dan bersin. Nah, seperti apa? Kita bisa menggunakan masker, atau saat batuk dan bersin itu kita lipat ya, pakai lengan dalam ini bersinnya, pakai tisu, dan setelah itu masker tisu itu dibuang di wadah yang tertutup. Setelah membuang masker tisu, kita sebaiknya tetap mencuci tangan pakai sabun. Nah, selanjutnya kita tetap di rumah ya, kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Nah, kita di rumah aja bersama keluarga, tetapi tetap menjaga jarak dan kontak fisik juga. Kemudian tidak berjabat tangan. Nah, kita ganti ya, pakai ini saja bisa. Ganti gaya jabat tangannya. Kita say hello dari jauh juga bisa. Kemudian kita segera mengganti baju dan mandi setelah dari bepergian ya. Kemudian berikan desinfektan pada benda-benda yang sering kemungkinan tersentuh, seperti misalnya pada gagang pintu. Nah, kita semprot sesering mungkin ya. Tadi itu kebersihan orang, kebersihan perseorangan dan juga rumah. Kemudian, nah sekarang kita lakukan untuk virus itu kan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, apakah usaha yang bisa kita lakukan? Yang pertama kita lakukan untuk meningkatkan tentunya adalah makanan yang bergizi, beragam, dan berimbang. Lalu lakukan aktivitas fisik atau senam ringan ya setiap hari. Berjemur di bawah matahari pagi selama 15 menit. Nah, jangan sampai lama-lama nanti gosong. Cukup 15
15 menit saja, istirahat yang cukup. Jangan kebablasan juga satu hari nanti boboknya. Lemes badannya. Tidak merokok. Nah, ini tidak merokok. Merokok jelas mengganggu kesehatan. Minum suplemen vitamin, nah, jika diperlukan. Seandainya sudah cukup dari makanan yang kita makan, ini tidak diperlukan, ini hanya jika diperlukan. Nah, kendalikan penyakit penyerta seperti kencing manis, hipertensi, dan asma. Itu harus tetap terkontrol. Nah, yang terakhir itu yang sangat penting, tidak boleh panik. Nah, kalau kita panik, cemas berlebihan, justru bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi kita harus tenang. Tenang dalam artian mengikuti semua protokol yang dianjurkan pemerintah sehingga kesehatan kita selalu terjaga, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Nah, kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan. Nah, lewat HP misalnya, kita bisa membaca, kegiatan kantor dan sebagainya bisa melalui elektronik. Nah, mendengarkan musik dan sebagainya, ngobrol-ngobrol ya, video call dan sebagainya. Jadi menikmati hari dari rumah saja ya, karena kita tidak tahu, belum tentu semua orang yang terpapar virus itu sakit. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, jadi tidak timbul gejala. Sedangkan pada kondisi tubuh kita yang menurun atau ada penyakit penyerta, bisa muncul gejala-gejala tersebut. Jadi tetap tenang, waspada, tetap lakukan protokol kesehatan, tingkatkan kesehatan kita sehingga kita tetap sehat di era pandemi COVID ini. Baik, sekian dari saya dan terima kasih. Semoga saudara-saudara sekalian semua tetap sehat. Sampai jumpa lagi.